Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan The JT Channel, channel para youtuber pemula untuk belajar dan sharing bersama di sini. Halo sobat YouTube, tentu kalian pengen ya bikin channel yang isinya atau kontennya, videonya itu nggak perlu kalian capek-capek syuting, nggak perlu pakai peralatan syuting yang mahal, nggak perlu nampilin wajah kalian. Ide kontennya banyak tersedia, kemudian kalian tinggal copy, paste, edit foto dan video, dubbing suara jadi video, dan hasilnya cukup untuk menghasilkan uang yang lumayan seperti ini misalnya. Oke. Lantas konten seperti apa sih itu sih? Kok bisa sampai dapat gajian dari YouTube sebesar itu? Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian subscribe agar saya juga semakin semangat untuk membuat video-video tutorial seputar YouTube. Oke, kita langsung bahas saja kira-kira video seperti apakah itu. Videonya gampang kita bikin, tapi hasilnya luar biasa. Oke, sobat YouTuber, kalian tentu tahu ya, kalau kalian sebagai penggemar olahraga tentu kalian bisa melihat atau sering melihat channel-channel seperti mungkin Cinta Timnas bagi kalian yang suka hobi bola, kemudian mungkin ada Aldiva Media bagi kalian yang suka dengan badminton. Nah, channel-channel itu ternyata seperti yang kita bahas tadi, jadi dia tidak menampilkan wajah, dia hanya bermodalkan sumber-sumber konten dari berbagai sumber di internet. Kemudian dia menambahkan dubbing suara sebagai narasi, dan dia melakukan editing video dan foto secara sederhana juga. Kalau kalian belum percaya dengan yang saya katakan tadi, kalian bisa cek channel-channel tersebut ya, misalnya seperti Cinta Timnas atau Aldiva Media. Silahkan kalian cek, kalian search di YouTube, kalian ketik Aldiva Media atau Cinta Timnas, kalian coba cek video-videonya seperti apa. Oke, jadi setelah kalian melihat video-video di channel-channel tersebut, kalian sudah tahu ya bahwa video itu isinya sebenarnya cuman penggabungan atau editing dari beberapa video dan foto, penggalan video, kemudian dicampur dengan foto, kemudian ditambah dengan audio narasi yang kita buat sendiri. Dan narasinya ini nanti kita buat cukup dengan sederhana, cukup dengan menggunakan HP, tetapi nanti kualitas suaranya kita edit menjadi lebih terdengar lebih jernih, lebih halus, dan lebih profesional. Jadi untuk editing suara nanti saya akan bikin video khusus untuk bagaimana cara mengedit suara yang kita rekam dari HP ya, tanpa menggunakan mikrofon yang mungkin harganya mahal. Kita gunakan perangkat yang ada saat ini, misalnya yang kita punya adalah handphone, maka kita pakai handphone untuk merekam voice atau suara kita untuk menjadi sebuah narasi di dalam video kita, kemudian kita edit dan suaranya menjadi lebih jernih, lebih bagus seperti layaknya suara-suara dubbing yang profesional. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita ke tutorial videonya. Jangan lupa simak terus video tutorial ini sampai selesai. Oke, karena kita akan bikin konten ini seputar berita di dunia bulu tangkis, maka saya buka ini adalah indosport.com ya. Kita langsung ke menu raket atau menu, di situ berita-berita bulu tangkis cukup banyak di situ ya. Kita coba pilih salah satu mana yang kira-kira kita mau bikin videonya. Misalnya seperti ini, berita tentang Lisisia. Maka kita ambil artikelnya yang ada di konten di berita tersebut, kita ambil, kita copy, kemudian kita buka Microsoft Word atau mungkin editing teks lainnya yang biasa kalian gunakan. Kita paste. Boleh kita copy semuanya atau kita ambil yang penting. Kemudian kita jangan langsung gunakan teks itu seperti aslinya ya. Jadi kita edit dulu agar
tidak menyerupai atau berbeda dengan teks aslinya. Salah satu cara saya sih biasanya saya ketik di bagian atasnya ya, kita enter, kemudian kita bikin paragraf baru di atasnya, kemudian kita lihat teks di bawahnya, kemudian kita rubah sesuai dengan keinginan kita, yang intinya isinya sama dengan berita di artikel tersebut. Atau kalian juga bisa menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi lain yang ada di internet. Nanti saya akan share juga caranya ketika kita merubah teks menjadi unik dengan menggunakan aplikasi-aplikasi, tapi ini kita lakukan sendiri, kita manual ya. Oke, setelah teks kita berhasil, maka kita akan rekam audio. Di sini kita merekam pakai HP dan nanti kita edit di komputer. Untuk proses perekaman dan editing nanti kita bikin mungkin video yang lebih detail ya tentang editing audio agar audionya bisa terdengar lebih jernih. Oke, kita langsung aja ini kita transfer ya audio kita yang dari HP, kita transfer ke laptop kita. Ini saya sih pakai Bluetooth atau bisa pakai media yang lain, mungkin pakai USB kabel atau yang lain. Ini saya pakai Bluetooth. Kita tunggu, saya transfer ke laptop untuk nanti kita edit menggunakan aplikasi yang gratisan juga. Untuk aplikasi yang saya pakai untuk editing audio adalah Audacity. Oke, setelah kita klik finish, biasanya untuk file dari HP itu filenya di beberapa jenis HP tertentu adalah M4A ya, M4A. Filenya harus kita convert menjadi MP3 dulu. Kita pakai aplikasi free M4A to MP3 converter, itu juga gratis tersedia. Kalian bisa download, kemudian kalian bisa pakai untuk mengkonversi file tersebut. Nah, setelah kita konversi ke MP3, maka kita akan editing menggunakan Audacity. Kita buka Audacity-nya, kita masukkan file yang MP3 tadi. Setelah masuk ke MP3, kita potong beberapa bagian yang tidak perlu kita butuhkan. Kemudian untuk noise-nya kita klik di bagian yang noise-nya itu benar-benar rendah ya, tidak ada suaranya. Kemudian kita klik di bagian efek, kemudian noise reduction, dan kita klik get noise profile. Setelah itu kita select semua, kemudian kita kembali ke noise reduction, kemudian kita klik OK. Nah, untuk suara agar terdengar lebih jernih, kemudian ada bass, ada treble-nya, kita pakai kita select all, kemudian kita ke bagian efek, kemudian ke graphic equalizer, kemudian kita ke manage, kemudian factory preset, dan pilih bass boost, kemudian kita OK. Kemudian kita kembali masuk ke graphic equalization lagi, kemudian kita manage, dan sekarang kita pilih treble boost, kemudian kita OK. Setelah itu kita lihat suaranya. Bandingkan Lee Xixia dengan sang legenda Lee Chongwei, hasilnya seperti apa, dan hasilnya tentu akan lebih jernih dan lebih baik ya suaranya, kualitas suaranya. Kemudian kalau kita ingin merubah suaranya mungkin agak lebih berbeda, kita bisa naikkan sedikit speednya. Kita preview, nah seperti itu. Oke, kemudian kita klik OK.
Oke, setelah itu kita selesai editing. Karena merasa kecewa dengan hengkangnya Lee Zizia dari timnas Malaysia, BAM bandingkan Lee Zizia dengan sang legend. Selesai kita edit, kita file export. Export kita pilihnya adalah file WAV. Oke, kita save. Oke. Nah, kita sudah punya file untuk background narasinya ya, narasi dari video tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian editing videonya. Ini adalah bagian yang utama ya. Kita menggunakan Filmora ya, Wondershare Filmora versi 10. Jadi saya menggunakan Wondershare, kenapa? Karena saya pikir ini yang paling enggak rumit ya kalau menurut saya ya. Mungkin kalau kalian yang sudah ahli dengan Adobe Premiere ya monggo silakan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi yang saya gunakan di sini adalah Wondershare Filmora. Menurut saya lebih simpel, ringkas, kemudian untuk membuat sebuah video juga hasilnya tidak terlalu mengecewakan. Oke, setelah kita masuk di sini halaman Wondershare Filmora ya, seperti biasa saya masukkan dulu kalau tentunya opening ya, video opening. Apabila kita mempunyai video opening video kita masukkan. Kemudian kita pilih ini untuk resolusinya, kemudian kita masukkan adalah file audio tadi, audio yang sudah kita edit di Audacity. Mengapa saya masukkan audio terlebih dahulu? Karena prinsip saya adalah kita untuk alur pembuatan videonya kita mengikuti dari narasi audio narasinya. Jadi menurut saya akan lebih mudah ya, lebih mudah. Nah, seperti ini kita sudah ada audionya. Nah, sekarang kita tinggal ambil untuk sumber konten videonya, baik itu bisa berupa foto, gambar, atau mungkin penggalan dari video-video. Foto kita bisa cari di Google seperti ini, karena kita membahas mengenai Lee Zizia, maka kita akan cari gambar Lee Zizia. Silahkan ya kalian cari gambar yang bagus, kemudian kita sesuaikan dengan durasi videonya, kira-kira berapa perlu kita gambar. Tentunya gambar-gambarnya, fotonya juga harus menyesuaikan dengan beritanya. Nah, karena kita terkait Lee Zizia, maka kita akan ambil gambar atau foto dari Lee Zizia. Oke, kemudian untuk video kita juga bisa cari video sumber itu di YouTube ya. Kita ketik aja Lee Zizia, kemudian pada filter kita cari yang Creative Commons ya, jadi video yang bisa digunakan kembali. Oke, silakan kalian pilih lah yang sesuai, kira-kira sesuai dengan berita yang akan kalian tampilkan di video. Dan itu pun nanti kita tidak ambil semua ya video, jadi kita potong berapa detik untuk kita edit, kita gabungkan dengan gambar atau foto-foto yang telah kita download tadi. Oke, setelah kita download ya salah satu video yang kita anggap cocok atau sesuai dengan video yang akan kita buat, kita masuk kembali ke Wondershare dan kita masukkan ya video dan gambar-gambar tadi ya. Oke ya, kita paskan ya antara narasi itu dengan gambar misalnya atau dengan video.
karena tadi menyebut terkait dengan BAM Malaysia, maka kita cari juga foto terkait dengan BAM Malaysia, dan ya misalnya kita ambil foto ini. Kemudian juga tadi ada misalnya terkait dengan nama Presiden BAM ya, kita cari juga fotonya di sini nanti untuk melengkapi video kita. Oke, jadi kita paskan ya antara narasi audio dia sedang menjelaskan apa, maka kita ambil video atau gambar apa. Oke, misalnya kita mau awali dengan video ini, kita cuman ambil berapa detik aja dari video ini. Jadi agar video kita nggak terlalu melulu hanya animasi gambar atau foto aja ya, kita bisa kasih sedikit video, penggalan video, dan hanya sedikit, hanya berapa detik. Misalnya ini hanya berapa, ini sekitar 3 detik ya, kita potong. Kemudian kita edit, kita resize ini gambarnya, jadi kita akan buang logo yang ada di pojokan atas itu, jadi kita fokus ke gambar lisisianya aja. Nah, kemudian setelah itu kita bisa kasih transisi ya, itu antara opening dan masuk ke video utama, kita kasih transisi. Terserah transisinya, terserah kalian. Oke, setelah video tadi kita akan masukkan gambar ya, karena bicara mengenai lisisia, kita masukkan gambar lisisia. Kita juga jangan lupa kasih transisi ya, agar video kita hidup ya, jadi ada transisi di setiap perubahan video atau gambar. Nah, kita menyebut BAM, maka kita BAM, maka kita cari tadi gambar terkait dengan BAM yang sudah kita download. Kita masukkan. Kemudian kita kasih transisi ya. Ya, intinya seperti itu untuk editing di Wondershare Filmora. Intinya seperti itu. Jadi kita melakukan penggabungan antara video dan foto ya. Jadi kalaupun kita ambil video, kita ambil hanya berapa detik aja, kemudian kita gabung dengan foto. Kemudian begitu juga selanjutnya. Ya, nanti setelah selesai kita juga bisa tambahkan teks ya, untuk mempertegas atau memperjelas video kita. Di beberapa bagian kita bisa ditambahkan teks, misalnya di bagian awal, di bagian title kita bisa tambahkan teks di video kita, misalnya dikasih judul juga bisa, atau keterangan ketika kita sedang narasinya sedang berbicara apa, kita ambil poin-poinnya di situ, kita kasih teks di situ. Jadi penonton juga seolah-olah video itu juga hidup ya, jadi tidak melulu video foto tapi ada teksnya juga, seperti itu. Oke, jadi setelah selesai dengan videonya tadi, kita juga perlu backsound ya. Backsound itu bisa kalian cari yang free itu di audio library-nya YouTube ya. Kalian di channel kalian nanti ke bagian di bagian sebelah kiri ya, nanti ada audio library di situ. Nah, di situ kalian bisa cari tuh beragam audio. Dan audio itu gratis ya, lisensinya ya. Ada beberapa yang gratis, tapi ada juga yang kita mesti mencantumkan link dari audio tersebut. Nah, itu kita bisa pakai ya. Nanti kita
kita cari yang cocok, kemudian kalau kita sudah nemu kita download. Nah, kita kasih audio yang sudah kita download itu di video kita ya, sebagai background ya. Nah, sebagai background, karena background maka volumenya mestinya lebih kecil dari volume narasi kita perkecil. Kemudian ada feed in feed out juga kita style agar supaya pas masuk dan pas keluar itu tidak tiba-tiba ya. Oke ya, kalau sudah semua maka kemudian kita ekspor. Kita akan jadikan file video, kita ekspor, kita kasih judul yang sesuai dengan video kita. Kemudian kita ekspor. Nah, oke ya, sambil nunggu kita ekspor, kalian bisa bikin thumbnail ya. Untuk thumbnail tidak saya jelaskan di sini. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya ya, di sini itu di bagian atas ada. Kalian bisa bikin thumbnailnya di Canva. Kemudian setelah selesai, maka kita akan upload videonya di channel kita. Kita pilih file, kita masukkan ya. Sudah kita masukkan filenya, kita sambil menunggu proses upload ini, kita bisa editing judulnya. Untuk tips membuat judul nanti akan kita bikin di video yang lain. Nah, setelah judul dilengkapi, kita juga harus mengisi deskripsi ya. Oke ya, setelah judul kita juga harus mengisi deskripsi. Deskripsi bisa kita isi dari teks narasi kita ya, nggak usah semuanya, sebagian aja, yang penting intinya saja kita copy kemudian kita paste di deskripsi. Kemudian kita juga tidak lupa untuk mencantumkan sumber berita, karena kita tadi ngambil berita misalnya dari Indosport, maka kita cantumkan juga di deskripsi sumber berita dari indosport.com. Nah, kemudian kita bisa juga tambahkan hashtag ya di sini ya. Hashtag karena ini terkait dengan Lisisia, bisa ditambahkan dengan Lisisia atau yang lain, maunya yang terkait dengan berita video yang akan kita buat ini, kita upload ini. Oke, kemudian kita ke thumbnail ya. Thumbnail kita tadi sudah bikin ya, kita cari, kemudian kita upload, kita open. Kemudian untuk playlist, juga kita pilih ya, playlist yang berkaitan dengan ini, karena ini berita bulu tangkis, saya pilih berita bulu tangkis yang sudah saya bikin. Kemudian kita pilih video ini tidak untuk anak-anak ya. Kemudian kita klik tampilkan lebih banyak, dan di bawah sini ada bagian yang penting juga yang harus kita isi, yaitu tag ya. Nah, untuk tag sendiri kalian bisa menggunakan Rapid Text Generator ya untuk mencari teks yang berkaitan dengan video kalian. Nah, kalian bisa masukkan tuh di Rapid Text Generator terkait kata kunci kalian. Karena video kalian adalah video yang kita buat adalah membahas alasan Lisisia keluar dari BAM, maka kita masukkan di situ dan kita enter, maka akan muncul ya keyword atau tag-tag yang berkaitan dengan itu. Mungkin tidak semuanya ya kita masukkan, kita pilih yang memang benar-benar sesuai dengan video kita saja. Jadi tag-tag yang mungkin tidak sesuai kita bisa hapus ya dengan tanda silang itu. Kemudian kita copy, kita kembali ke video tadi dan kita paste di sini di bagian tag.
Kemudian mungkin kita juga tambahkan ya tag-tag yang lain yang misalnya tadi belum ada, kita tambahkan sendiri terkait dengan video yang kita buat. Dan kemudian tag-tag ini sebenarnya kita juga bisa kita paste ke deskripsi ya, untuk memperkuat ya, membantu pencarian nanti di YouTube. Kita paste juga tagnya di deskripsi, tapi jangan terlalu ini ya, over ya. Nah, setelah semuanya, kemudian setelah sampai ke pemeriksaan selesai, kemudian kita ke klik berikutnya. Settingan monetize biasanya saya nonaktifkan dulu. Kemudian berikutnya hak cipta aman, kemudian ke berikutnya, dan publikasi saya pilih tidak publik terlebih dahulu, kemudian simpan. Oke, setelah saya simpan ya, karena ini adalah saya bikin video malam ini, jadi malam, jadi kan nggak mungkin nih saya langsung upload kemudian saya langsung publish. Jadi saya aktifkan dulu monetize-nya. Oke, monetize sudah aktif ya. Kemudian untuk publikasinya saya tidak akan langsung publikasikan pada saat sekarang karena ini adalah sekitar jam 12 malam, nggak mungkin saya publish di jam-jam yang seperti itu. Nah, saya pilih jadwalkan di bagian paling bawah, saya pilih jadwalkan dan saya publish besok jam 7 pagi adalah. Atau kalian bisa pilih jam-jam yang lain, jam-jam yang lebih bagus, misalnya jam 9 atau jam 10. Saya pilih ini jam 7 pagi, kemudian kita klik berikutnya. Oke, selesai. Jadi dari kita bikin video sampai selesai. Oke, itulah tadi tutorial dari saya bagaimana cara membuat konten video terkait dengan berita-berita olahraga, khususnya tadi adalah berita di bidang olahraga badminton. Kalau kalian rutin membuat video-video seperti itu setiap hari, mengembangkan channel dengan satu niche yang sama, insya Allah kalian juga akan berhasil mengembangkan channel kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.